Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baik, dalam hari Sabtu ini kita akan belajar bab 3 mengenai sejarah singkat perjuangan Jenderal Sudirman. Untuk itu, mari anak-anak semuanya tetap semangat. Dan sebelum belajar, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian anak-anak siapkan buku tulis untuk mencatatnya. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui Jenderal Sudirman dalam Hizbul Wathan dan dalam merebut kemerdekaan. Yang kedua, peserta didik dapat meneladani kepribadian Jenderal Sudirman. Untuk penjelasannya, simak berikut ini. Nah, yang pertama, siapa itu Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Jokro Soenardjo dan sejak kecil beliau adalah anak yang santun, ramah, rajin, serta patuh dan hormat pada orang tuanya. Kemudian, Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang aktif dalam kepanduan Hizbul Wathan atau HW. Selanjutnya, selain aktif di kepanduan Hizbul Wathan, Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh nasional yang sangat berperan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat-sifat Jenderal Sudirman. Jadi, Jenderal Sudirman itu memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama, taat kepada agama. Yang dimaksud taat kepada agama itu yang gimana? Jadi, agama adalah fondasi awal bagi pertumbuhan agar dapat menuju kemantapan sifat, mental, dan sikap seseorang. Yang kedua adalah rela berkorban, yaitu dari Jenderal Sudirman berangkat dari rasa iba terhadap rakyat yang tertindas, maka Jenderal Sudirman itu langsung tanpa ragu beliau mengangkat senjatanya. Yang ketiga yaitu gigih dan berusaha, yaitu tampak dari usaha kegigihannya yang ingin menjadi guru untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, untuk mencerdaskan anak bangsa itu, Jenderal Sudirman itu dengan cara mendidik generasi anak bangsa. Nah, yang keempat itu adalah amanah dan tanggung jawab. Itu tampak saat beliau itu menjadi guru dan akhirnya dia itu menjadi kepala sekolah. Yang kelima, dia cerdas karena kecerdasannya itu tampak yang melalui perjalanan hidupnya. Yang keenam, jiwa sosial, yaitu terbukti dalam kehidupan sehari-hari yang selalu memperhatikan oleh rakyatnya. Selanjutnya, peran Jenderal Sudirman dalam kepaduan Hizbul Wathan atau HW. Jadi, semasa remaja itu, Sudirman aktif di Hizbul Wathan, tetapi sebelum aktif di HW, itu Hizbul Wathan aktif di Kepanduan Bangsa Indonesia yaitu KBI. Wawasan dan pengalaman Islam, kedisiplinan, kematangan jiwanya, kejujuran, kesederhanaan, serta jiwa pengabdiannya, kemandirian, kesetiakawanan telah menempatkan sebagai anggota HW yang cukup menonjol dan disegani kawan-kawannya. Kemudian, Sudirman itu dikenal memiliki kepribadian tegas dan disiplin. Kemudian, kepribadiannya merupakan hasil dari tempaan sistem pengkaderan Hizbul Wathan. Beliau memang aktif di organisasi kepanduan Muhammadiyah. Hizbul Wathan adalah salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah
yang bertujuan untuk mempersiapkan kader-kader yang berdisiplin tinggi dan tegas dalam mengambil sikap. Selanjutnya adalah peran Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan. Yang pertama itu, setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Yang kedua, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia saat usia 29 tahun. Yang ketiga, tanggal 29 Desember, pasukan TKR yang dipimpin oleh Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa selama 5 hari. Dan akhirnya untuk pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Yang keempat, dalam perjuangannya, Jenderal Sudirman selalu memberikan naunansa yang bersifat religius. Yang terakhir yaitu meneladani kepribadian Jenderal Sudirman. Jadi, Jenderal Sudirman itu merupakan sosok pahlawan yang satu, beriman, kemudian pemberani, tanggung jawab, pantang menyerah, cinta terhadap tanah air. Nah, gimana anak-anak semuanya? Pasti paham kan? Jangan lupa anak-anak untuk mencatatnya di buku tulis. Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah belajar pada hari ini. Bu Guru berpesan, jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat, jaga mood. Semoga kita segera bertemu. Dari Bu Guru, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.